Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan membahas pembagian kalimat. Kalimat atau dalam bahasa kita itu kata ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat. Kalimat itu terbagi menjadi 3 macam. Satu, kalimat isim. Isim itu kata benda kalau di kita. Kedua, kalimat fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ketiga, kalimat haraf. Haraf itu kata bantu. Isim yang disebut kata benda bisa meliputi nama orang. Contohnya di sini Zaid, Jibril, ini nama malaikat, atau seandainya kita orang dinamai Jibril juga gak apa-apa. Nama benda, benda-benda hidup ataupun benda mati, intinya yang menunjukkan benda itu termasuk kalimat isim. Farsun, ini kuda, berarti hewan ya. Baik berakal ataupun tidak berakal, intinya yang menunjukkan satu benda, baik itu dari nama ataupun yang lainnya, itu disebut kalimat isim. Untuk lebih jelasnya kita lihat di definisi nanti. Juga isim itu ada yang namanya isim dhamir atau kata ganti, itu termasuk isim. 2, kalimat fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja otomatis satu kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Pekerjaan dan pekerjaan nanti itu ada yang menunjukkan madi atau lampau. 2, mudhore. Mudhore itu sedang. Yang ketiga amar. Amar itu akan. Yang ketiga harap. Harap nanti di pembahasan harap kita akan bahas lebih detail. Harap itu terbagi 2, ada harap ma'ani yang bermakna, ada harap mabani, harap yang tidak bermakna. Maksudnya bermakna ketika digabung dengan yang lainnya. Langsung saja ke definisi kalimat isim atau ta'rif dari kalimat isim sendiri itu apa? Kalimat isim huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam tuqtaran bi ahadil azminati salasati wad'an. Terjemahannya, isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti di dalam dirinya sendiri. Fi di sini dimaknai bermakna huruf jer, bermakna kalawan atau dengan. Walam tuqtaron bi ahadil azminati salasati wad'an. Dan dalam penggunaannya, langsung ke wad'an, dan dalam penggunaannya tidak disertai dengan salah satu zaman atau waktu yang 3. Jadi singkatnya kalimat isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti, namun artinya tersebut tidak mengandung waktu. Itu. Contohnya Zaid, nama orang tadi Zaid. Zaid ini sudah. Arti kalimat Zaid adalah nama seseorang. Seseorang bernama Zaid. Itu tidak ada sudah Zaid, akan menjadi Zaid, dan sedang menjadi Zaid. Yang kedua Jibril, sama, Jibril itu tidak sedang Jibril, akan Jibril, atau sudah Jibril. Nama negara, ini termasuk kalimat isim ya, nama negara Makkah. Makkah itu termasuk kalimat isim. Kayu, syajaroh. Syajaroh ini termasuk kalimat isim. Terus ada isim dhamir, nanti akan ada pembahasannya. Huwa, isim dhamir itu adalah kata ganti. Dan semua kata ganti itu termasuk kalimat isim. Jadi bisa difahami kalimat isim itu adalah kalimat atau satu kalimat yang mempunyai arti namun tidak disertai oleh waktu. Waktu yang 3 atau 3 waktu. Langsung kita pahami kalimat definisi dari kalimat fi'il. Fi'il itu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminati salasati wad'an. Mau dibaca waqtaronat juga silahkan. Artinya, fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti di dalam dirinya sendiri dan disertai oleh salah satu waktu yang 3. Jadi perbedaan kalimat isim dan kalimat fi'il, kalau kalimat isim tidak disertai dengan waktu, sedangkan kalimat fi'il disertai dengan waktu. Contoh di sini langsung, waktu itu ada 3 macam waktu.
Satu dinamakan madi. Madi itu menunjukkan lampau atau telah dilakukan. Contoh, qala Rasulullah. Qala, nah kata qala ini ketika diartikan kita makna pesantren, qala sudah berkata atau qala wus dawuh gitu. Jadi ketika melihat bentuk seperti ini, qala berkata itu kan adalah menunjukkan kata pekerjaan. Atau doroba, memukul itu kan menunjukkan kata pekerjaan dan yang lainnya. Nanti akan ada bahasanya tentang fi'il. Yang kedua adalah hal. Hal itu sedang. Artinya sedang dilakukan. Yaqulu Rasulullah. Yaqulu sedang berkata. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kata yaqulu ini adalah kalimat fi'il. Fi'il mudhari dari kata qala. Yang berartikan sedang. Jadi menunjukkan adanya waktu. Sedang berkata. Yang ketiga istiqbal. Istiqbal itu akan dilakukan. Ini serat berhubungan satu dengan fi'il mudhari. Kalau yang istiqbal nantinya dengan mudhari. Untuk yang istiqbal ini ada juga dengan fi'il amar nantinya yang berhubungan dengan perintah. Contoh di sini sayaqulu Rasulullah. Sayaqulu akan berkata. Nah ini kalimat yaqulu. Kalau ini sin itu tanda untuk menunjukkan bahwa fi'il mudhari ini adalah bermakna akan. Kalau ini bermakna sedang. Yang tidak pakai sin itu bermakna sedang, sedangkan yang pakai sin itu menunjukkan akan. Meskipun dalam prakteknya nanti bisa saja yang yakulu itu bermakna sedang dan bermakna akan. Seperti itu. Cuma nanti dilihat syakul kalamnya. Tapi keumumannya kalau seandainya akan menunjukkan waktu yang akan dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan menggunakan sin, sayakulu. Tapi yang menjadi kalimatnya adalah kalimat yakulu. Itu fi'il mudhari atau fi'il amar. Fi'il amar dari yakulu kul. Kul berkatalah. Suruh berkata. Berarti yang disuruh itu belum berkata. Dia itu akan berkata ketika nanti. Seperti itu. Itu adalah zaman. Mungkin bisa difahami. Jadi perbedaan kalimat isim dan fi'il hanya tidak adanya waktu. Kalau isim ya kalimat yang bermakna. Makata artinya maka. Syajaroh artinya kayu. Huwa kata ganti dari siapa, dari seseorang. Sedangkan kalimat fi'il sama kalimat yang mempunyai arti namun dalam prakteknya, dalam maknanya disertai dengan waktu. Yang terakhir kalimat huruf atau haraf. Definisi kalimat haraf huwa kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Yaitu kalimat yang mempunyai arti maksud fi ghairiha, fi di sini bimakna ma'a. Ketika disertakan dengan kalimat yang lainnya. Haraf itu nanti banyak jenisnya. Contoh saya di sini bikin satu minal masjidi. Minal masjid ini ada kata harap jermin. Harap jermin ini berarti artinya dari. Nah, harap jermin ini tidak akan berarti dari atau dalam bahasa Jawa saking, tidak akan mempunyai kata dari ketika tidak digabungkan dengan lafaz al-masjid atau dengan kalimat al-masjid. Jadi, harap itu akan mempunyai arti ketika digabungkan dengan yang lain. Di sini fi ghairiha. Atau di jurumiyahnya ja'ali ma'nan. Wa harfun ja'ali ma'nan. Harap yang bisa mendatangkan makna. Maksudnya mendatangkan makna, dia itu akan bermakna ketika digabung dengan yang lainnya. Contoh yang kedua, hal. Ini haraf istifham. Hal salimal kafiru. Hal salimal kafiruna. Hal salima, apakah selamat? Siapa al-kafirun? Orang-orang yang kafir. Ini juga hal, ini termasuk adalah haraf. Lam yadrib. Lam yadrib. Ini termasuk lam juga lam haraf. Disebutnya haraf nafi. Ini juga termasuk haraf. Lam juga tidak akan mempunyai arti tidak atau bermakna ora. Tidak akan mempunyai arti tidak seandainya tidak digabung dengan yang lainnya. Yaitu mungkin sepintas tentang definisi kalimat isim
kalimat fi'il dan kalimat haraf. Adapun untuk detailnya kita bahas nanti. Sebab isim itu banyak jenisnya dan banyak tinjauannya. Banyak isim itu bisa ditinjau dari segi makna, segi i'rab, segi hitungan, segi jenis kelamin, dan yang lainnya. Sampai namanya juga isim itu sampai ada 13 nama kalimat isim. Kita akan bahas nanti di babnya tersendiri. Sekian untuk ta'rif atau definisi dari kalimat-kalimat dari 3 jenis kalimat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.